Biokimia 1 anggotakan. Saya Iqbal Adrian Milka. Saya Delia Aisyadillah. Dan saya Niki Kartika. Selamat menyaksikan. Biosintesis lipid. Tujuan: mahasiswa mampu menerapkan pemikiran logis, kritis, sistematis, inovatif dalam konteks peranan metabolisme asam lemak dalam kehidupan sehari-hari. Biosintesis dan pemecahan asam lemak terjadi melalui jalur yang berbeda, dikatalisis oleh enzim yang berbeda, dan berlangsung di bagian sel yang berbeda. Selain itu, biosintesis memerlukan partisipasi intermediate 3 karbon, malonyl-CoA yang tidak terlibat dalam pemecahan asam lemak. Pembentukan malonyl-CoA dari asetil-CoA adalah proses irreversibel, dikatalisis oleh asetil-CoA karboksilase. Enzim bakteri memiliki 3 subunit polipeptida yang terpisah dalam sel hewan. Ketiga aktivitas tersebut merupakan bagian dari satu pasang polipeptida multifungsi. Sel tumbuhan mengandung kedua jenis asetil-CoA karboksilase. Dalam semua kasus, enzim mengandung gugus prostetik biotin yang terikat secara kovalen dalam ikatan amida dengan gugus alpha amino dari residulis di salah satu dari 3 polipeptida atau domain molekul enzim. Asetil-CoA karboksilase memiliki 3 wilayah fungsional: protein pembawa biotin, biotin karboksilase yang mengaktifkan CO2 dengan mengikatnya ke nitrogen di cincin biotin dalam reaksi yang bergantung pada ATP, dan transkarboksilase yang mentransfer CO2 teraktivasi dari biotin ke asetil-CoA, menghasilkan malonyl-CoA dengan biotin yang panjang dan fleksibel, membawa CO2 teraktivasi dari daerah biotin karboksilase ke sisi aktif transkarboksilase. Reaksi 2 langkah yang dikatalisis oleh enzim ini, yang diarsir dengan warna biru pada gambar, sangat mirip dengan reaksi karboksilasi lain yang bergantung pada biotin, seperti yang dikatalisis oleh pirufat dan propionol-CoA karboksilase. Gugus karboksil yang diturunkan dari bikarbonat pertama-tama ditransfer ke biotin dalam reaksi yang bergantung pada ATP. Gugus biotinil berfungsi sebagai pembawa sementara molekul CO2, mentransfernya ke asetil-CoA pada langkah kedua untuk menghasilkan malonyl-CoA. Pada semua organisme, rantai karbon panjang asam lemak dirakit dalam urutan 4 langkah yang berulang, dikatalisis oleh enzim yang secara kolektif disebut sebagai asam lemak sintase. Gugus asil jenuh yang dihasilkan oleh setiap rangkaian reaksi 4 langkah menjadi substrat untuk kondensasi berikutnya dengan gugus malonyl teraktivasi. Setiap siklus, rantai hasil lemak diperpanjang oleh 2 karbon, baik kofaktor pembawa elektron dan gugus pengaktif dalam urutan anabolik reduktif berbeda dari yang ada dalam proses katabolik oksidatif. Ingat bahwa dalam oksidasi, NAD+ dan FAD berfungsi sebagai akseptor elektron dan gugus pengaktifnya adalah gugus tiol dari koenzim A. Sebaliknya, zat pereduksi dalam sequence sintetik adalah NADPH, dan gugus pengaktif dalam kedua gugus yang terikat enzim yang berbeda. Ada 2 varian utama asam lemak sintase. Asam lemak sintase 1, FAS1, ditemukan pada vertebrata dan jamur, dan asam lemak sintase 2, FAS2, ditemukan pada tumbuhan dan bakteri. Dengan sistem FAS1, sintesis asam lemak menghasilkan satu produk, dan tidak ada zat antara yang dilepaskan. Ketika panjang rantai mencapai 16 karbon, produk tersebut meninggalkan siklus. Karbon C16 dan C15 dari palmitat diturunkan dari atom karbon, metil, dan karboksil masing-masing dari asetil-CoA yang digunakan secara langsung untuk membentuk sistem pada awalnya. Sisa atom karbon dalam rantai diturunkan dari asetil-CoA melalui malonyl-CoA. Perhatikan gambar berikut.
Rantai hasil lemak tumbuh oleh unit 2 karbon yang disumbangkan oleh malonat teraktivasi. Dengan hilangnya CO2 pada setiap langkah, gugus asetil awal diarsir warna kuning, C1 dan C2 malonat diarsir warna merah muda, dan karbon-karbon yang dilepaskan sebagai CO2 diarsir warna hijau. Setelah setiap penambahan 2 karbon, reduksi mengubah rantai tumbuh menjadi asam lemak jenuh yang terdiri dari 4, 6, 8 karbon, dan seterusnya. Produk akhirnya adalah palmitat. Reaksi kedua, transfer gugus malonyl dari malonyl-CoA ke gugus tiol ACP. Juga dikatalisis oleh malonyl atau asetil-CoA ACP transferase. Dalam kompleks sintase bermuatan, gugus asetil dan malonyl diaktifkan untuk proses pemanjangan rantai. Langkah 1 yakni kondensasi. Reaksi pertama dalam pembentukan rantai asam lemak adalah kondensasi, yang melibatkan gugus asetil dan malonyl teraktivasi untuk membentuk asetoasetil ACP. Gugus asetoasetil yang terikat pada ACP melalui gugus fosfopantetein tiol secara bersamaan, satu molekul CO2 dihasilkan. Pada langkah kondensasi, dekarboksilasi gugus malonyl memfasilitasi serangan nukleofilik karbon metilen pada tioester yang menghubungkan gugus asetil dengan beta ketoasetil ACP sintase, menggantikan gugus tiol enzim. Menggabungkan kondensasi ke dekarboksilasi gugus malonyl membuat keseluruhan proses menjadi sangat eksergonik. Urutan karboksilasi, dekarboksilasi yang serupa memfasilitasi pembentukan fosfoenol pirufat dari pirufat dalam gluconeogenesis. Dengan menggunakan gugus malonyl teraktivasi dalam sintesis asam lemak dan asetat teraktivasi dalam degradasinya. Sel membuat kedua proses tersebut menguntungkan secara energetik, meskipun yang satu secara efektif kebalikan dari yang lain. Energi ekstra yang diperlukan untuk membuat sintesis asam lemak menguntungkan disediakan oleh ATP yang digunakan untuk mensintesis malonyl-CoA dari asetil-CoA dan bikarbonat. Langkah 2, reduksi gugus karbonyl asetoasetil ACP yang terbentuk pada tahap kondensasi sekarang mengalami reduksi gugus karbonyl pada C3 untuk membentuk D-beta hidroksibutyryl ACP. Reaksi ini dikatalisis oleh beta ketoasil ACP reduktase dan donor elektronnya adalah NADPH. Gugus D-beta hidroksibutyryl tidak memiliki stereoisomer yang sama dengan zat antara L beta hidroksiasil dalam oksidasi lemak. Langkah 3, dehidrasi unsur-unsur air sekarang dihilangkan dari C2 dan C3 dari D-beta hidroksibutyryl ACP untuk menghasilkan ikatan rangkap dalam produk. Enzim yang mengkatalisis dehidrasi ini adalah beta hidroksiasil ACP dehidratase atau DH. Langkah 4, reduksi ikatan ganda. Ikatan rangkap trans sigma 2 butenol ACP direduksi untuk membentuk butyryl ACP oleh aksi enoyl ACP reduktase. Lagi, NADPH adalah donor elektron.